Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumiani Dwi Hartini. Saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Minimizing EFL Student Anxiety in Learning English. Bagi pembelajar bahasa, kecemasan dianggap sebagai salah satu penghambat keberhasilan mereka pada tingkat kemahiran bahasa asing yang tinggi. Mereka kesulitan dalam menyampaikan apa yang ingin mereka utarakan, ide pikiran mereka, sebab mereka merasa takut dan cemas akan hal-hal yang mungkin terjadi. Horwitz menyatakan bahwa kecemasan bahasa hanya terbatas pada berbicara dan mendengarkan dalam situasi di mana siswa berkomunikasi secara spontan dalam bahasa kedua mereka. Tipe-tipe kecemasan. Yang pertama adalah trait anxiety atau sifat kecemasan, yaitu kecemasan dapat terjadi apabila terlibat dengan perilaku yang dapat memicu kecemasan pada saat stres. Misalnya, ketika kita sedang stres dan ingin sendiri, tetapi tiba-tiba ada seseorang yang membuat keributan dan membuat kita semakin stres lagi dan cemas dengan masalah yang ada. Kecemasan yang kedua adalah state anxiety atau kecemasan yang terjadi karena pengalaman individu saat mengalami kecemasan di situasi tertentu. Misalnya, ketika kita memiliki pengalaman ditertawakan ketika sedang mengungkapkan pikiran kita di depan kelas, dan hal itu menjadi trauma bagi diri kita. Yang ketiga adalah situation specific anxiety. Masintir dan Gardner mengambil perbedaan dari Spielberger dan menambahkan kecemasan khusus situasi. Individu yang menderita kecemasan situasi tertentu mungkin menganggap situasi tertentu sebagai penghasil kecemasan, namun hanya dalam kondisi tertentu. Minimizing student anxiety in learning English. Yang pertama adalah preparation atau persiapan. Persiapan mengacu pada upaya mengendalikan ancaman yang akan datang dengan meningkatkan pembelajaran dan belajar strategi. Sebagian besar pembelajar bahasa kedua mengalami kecemasan ketika mereka belum melakukan persiapan sebelum kelas dimulai. Ada beberapa cara untuk merencanakan, seperti membaca materi sebelum kelas dimulai, mengikuti kelas bahasa kedua baik di dalam maupun di luar sekolah, bertanya kepada teman dan guru ketika ada sesuatu yang tidak dimengerti, mencoba berkonsentrasi pada daerah tertentu yang dapat menyebabkan kecemasan. Strategi yang kedua adalah positive thinking, di mana kita terus berpikir positif yang mengacu pada upaya untuk menekan atau mengubah proses pemikiran masalah yang terkait dengan pembelajaran bahasa. Misalnya, kita harus lebih percaya pada diri kita bahwa kita mampu untuk melakukan apa yang dilakukan orang lain atau sesuatu apapun dengan berani. Kita yakin bahwa kita bisa seperti mereka, bahkan mungkin lebih. Strategi yang ketiga adalah relaxation, di mana kita mengatur nafas dengan cara menarik pernapasan dalam-dalam selama 3 menit sampai 5 menit dengan cara yang efektif untuk mengurangi ketegangan. Item khususnya adalah tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan kembali, tutup mata, pura-pura tenang, atau mungkin goyang-goyang badan, sentuh rambut, main dengan tangan, lihat jam, dan lain-lain yang dapat mengurangi ketegangan. Yang keempat adalah peer seeking. Strategi ini merupakan strategi musyawarah yang dilakukan oleh sesama siswa bahasa asing, saling menceritakan kecemasan dan mengatasinya bersama-sama. Sharing session, di mana siswa saling menceritakan kecemasan mereka dan mencari sama-sama cara untuk mengatasinya. Strategi yang kelima adalah resignation atau pengunduran diri, ditandai dengan keengganan siswa untuk melakukan apapun untuk mengurangi kecemasan bahasa mereka.
Mereka lebih memilih untuk menghindari dan berhenti untuk belajar bahasa sebab tak ingin merasa cemas. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.